Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Dr. Fahri dari channel YouTube One Way UKM PPD. Nah, karena kemarin ada beberapa orang yang inbox saya di Facebook bertanya mengenai, Dok, cara agar cepat hamil bagaimana ya? Nah, sehingga pada video kali ini saya akan membahas tentang hal tersebut. Oke, sebelum lanjut, bagi teman-teman yang baru mampir ke channel ini, ayo dukung channel ini agar dapat berkembang. Caranya mudah, dengan cara klik subscribe, like, dan berikan komentar kalian pada kolom komentar. Share juga video ini ke akun-akun medsos kalian jika kalian merasa video ini dapat bermanfaat buat orang lain. Oke, simak videonya. Siapa sih yang tidak ingin memiliki anak setelah menikah? Saya rasa semua orang menginginkan hal tersebut. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi bagaimana cara agar cepat hamil. Ingat ya, saya menjelaskan cara ini berdasarkan keilmuan yang saya ketahui. Nah, cara agar cepat hamil, teman-teman harus memperhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, jangan kondisi stres ini dapat mengganggu keseimbangan hormonal di dalam tubuh. Bagi beberapa wanita, stres yang berlebihan dapat mempengaruhi siklus menstruasi dan mengganggu matangnya sel telur, sehingga kalian akan sulit untuk menentukan kapan masa subur dengan tepat. Nah, bagi pria, stres yang berlebihan dapat mengganggu kadar hormon testosteron dalam tubuh. Kita ketahui, hormon ini adalah hormon utama bagi pria yang juga berperan dalam membantu proses pembentukan sel sperma. Menurunnya hormon ini dapat mempengaruhi kualitas dan juga jumlah dari sel sperma. Yang kedua, wajib berhubungan di masa subur. Mengapa wajib berhubungan di masa subur? Jadi, seperti yang kita ketahui bahwa masa subur adalah matangnya sel telur dari wanita dan siap untuk dibuahi oleh sel sperma. Kondisi ini hanya berlangsung kurang lebih 24 jam. Jadi, buat teman-teman yang sudah melakukan hubungan secara intens namun belum juga berhasil atau belum juga hamil, bisa jadi teman-teman melakukan hubungan tidak di waktu yang tepat atau teman-teman berhubungan di luar dari masa subur. Dengan statement saya seperti ini, mungkin teman-teman akan berpikir, bagaimana jika berhubungannya setiap hari saja agar masa suburnya tidak terlewati? Ini juga sangat tidak disarankan ya teman-teman, karena dengan berhubungan setiap hari akan mempengaruhi kualitas dari sel sperma kalian. Walaupun sel sperma ini diproduksi setiap hari, tetap saja sel sperma yang dikeluarkan, jumlah dan kualitasnya juga berkurang jika dikeluarkan setiap hari. Jadi sangat tidak direkomendasikan untuk melakukan hubungan seksual setiap harinya. Sel sperma akan mengalami proses kematangan kurang lebih 2-3 hari. Maka waktu berhubungan yang sangat disarankan adalah 2-3 hari dalam 1 minggu. Nah, jika kalian takut waktu masa subur ini akan terlewati, kalian bisa melakukan hubungan selang-seling 1 hari. Tapi kalian harus lakukan ini pada range masa subur yang sudah kalian tentukan sebelumnya. Nah, untuk kalian semua yang belum tahu dan ingin menentukan masa subur kalian, kalian bisa nonton video saya yang ini. Di video tersebut saya sudah bahas tuntas mengenai cara menentukan masa subur. Namun, jika ada yang kalian belum pahami, silakan tanyakan di kolom komentar. Insya Allah saya akan balas komentar kalian. Nah, kemudian yang ketiga, posisi yang baik saat berhubungan seksual. Perlu teman-teman ketahui bahwa posisi ini dapat membantu untuk keberhasilan kehamilan. Tapi posisi apa dulu yang dapat membantu hal tersebut? Jadi posisi yang dapat membantu untuk keberhasilan kehamilan adalah posisi klasik. Posisi klasik ini dimana adalah wanita berada di bawah dan si pria berada di atas. Dengan syarat tidak terdapat gangguan pada saluran reproduksi. Seperti apa? Misal rahim yang terbalik atau saluran tuba yang tertutup. Nah, jika memiliki kondisi-kondisi tersebut, ada beberapa posisi-posisi lain yang dapat dilakukan. Saat ingin mengalami ejakulasi, angkat sedikit bagian bokong dari wanita sehingga membentuk sudut kurang lebih 30-40 derajat. Nah, dengan posisi ini, sperma akan mudah disalurkan ke dalam rahim dengan bantuan gravitasi, di mana prinsipnya air akan selalu mengalir ke tempat terendah. Dengan posisi seperti ini, kita membantu sel sperma berenang menuju 4 dari sel telur wanita. Ingat ya, ini hanya membantu proses tersebut. Ibaratnya kita mempermudah si sel sperma ini untuk mencapai sel telur dari wanita. Kemudian yang keempat adalah
waktu berhubungan. Ada yang bertanya, "Dok, kapan sih waktu yang tepat untuk melakukan hubungan seksual? Apakah pagi hari, sore hari, atau malam hari?" Nah, ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa kondisi sel sperma yang paling prima dan yang paling baik adalah di waktu pagi hari. Namun hal ini tidak terlalu mempengaruhi keberhasilan kehamilan. Ketika jumlah sperma cukup dan kualitasnya juga cukup, ini akan mampu untuk membuahi sel telur. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan adalah ketika selesai berhubungan, jangan tergesa-gesa atau terburu-buru untuk beranjak dari tempat tidur. Berikanlah waktu kurang lebih 10-20 menit agar sperma dapat masuk secara maksimal untuk membuahi sel telur. Dan ingat, bagi para wanita, setelah selesai melakukan hubungan seksual, jangan terburu-buru untuk pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Berikanlah waktu kurang lebih 10-20 menit tersebut agar sperma benar-benar maksimal untuk membuahi sel telur. Yang kelima, menjaga kualitas sperma dan kesuburan kandungan. Bagaimana caranya? Ya, dengan cara melakukan pola hidup sehat, olahraga teratur, dan diet yang seimbang. Kemudian rajin konsumsi buah-buah dan sayur. Nah, bagi yang merokok, mulailah berhenti merokok karena di dalam kandungan rokok dapat menyebabkan gangguan produksi sel sperma serta mengganggu jumlah sperma, dan bahkan beberapa penelitian mengatakan bahwa kandungan dalam rokok dapat menyebabkan infertilitas. Nah, hindari juga untuk konsumsi minuman-minuman yang mengandung alkohol. Jika perlu, kalian dapat mengonsumsi beberapa vitamin seperti vitamin C, vitamin D, vitamin E, asam folat, dan juga kalsium. Kemudian ada hal yang harus diperhatikan oleh beberapa pria. Beberapa pria yang memiliki kebiasaan mandi di air hangat harus memberhentikan aktivitas tersebut. Kenapa? Karena testis kita hanya mampu bertahan di suhu 34,4 sampai 35,6 derajat Celcius. Pada suhu tersebut, testis dapat dengan baik untuk menghasilkan sel sperma yang berkualitas. Jika suhu terlalu panas, sperma yang dihasilkan akan mati. Dan sebaliknya, pada suhu yang terlalu dingin, sperma yang dihasilkan juga akan mati. Yang keenam, lepas alat kontrasepsi. Seperti yang kita ketahui bahwa alat kontrasepsi berfungsi untuk mencegah terjadinya kehamilan. Sudah pasti tidak akan terjadi kehamilan jika kita masih menggunakan alat kontrasepsi ini. Nah, muncul pertanyaan, "Dok, saya sudah lepas alat KB beberapa bulan yang lalu, tapi sampai saat ini saya juga belum hamil, Dok." Perlu kalian ketahui bahwa tubuh manusia memerlukan waktu untuk beradaptasi, termasuk hormon-hormon yang ada di dalam tubuh. Jadi ketika kalian menggunakan KB yang mengandung hormonal, KB ini dapat menekan hormon-hormon yang ada di dalam tubuh tersebut, sehingga mencegah terjadinya kehamilan. Nah, ketika kalian melepaskan alat kontrasepsi tersebut, hormon ini akan dikembalikan seperti semula. Jadi, tubuh akan butuh waktu. Nah, untuk KB hormonal, tubuh memerlukan waktu kurang lebih 9 bulan. Namun, masing-masing orang berbeda-beda respon adaptasinya. Ada yang memiliki adaptasi lebih cepat dan ada juga yang memiliki adaptasi lebih lambat. Nah, perlu kalian perhatikan, jika kalian sudah melepas alat kontrasepsi kurang lebih 1 tahun dan kalian sudah melakukan hubungan seksual secara rutin kurang lebih 2-3 kali dalam 1 minggu dan belum hamil juga, kalian perlu memeriksakan diri ke dokter kandungan kalian. Nah, itulah teman-teman seputar informasi mengenai cara agar cepat hamil. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Selamat mencoba, semoga berhasil. Sekali lagi, ayo dukung channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan berikan komentar kalian. Serta share ke akun-akun medsos kalian jika kalian merasa video ini bermanfaat buat teman-teman yang lain. Sekali lagi terima kasih, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.